Pram lagu wajib di PDIP ya nih Mas Pram? Ini lagu wajibnya Bu Mega ini. Oh, kesukaannya Ibu ya ini. Kesenangan Bu Mega. Iya, My Way ya begitu. Iya. Tapi tentang ke-deadlockan di DPR ini juga ada yang mengkritisi nih karena kan sampai kemudian PDIP kehilangan posisi berbagai macam posisi begitu ya. Ini karena Bu Mega juga lobby-lobby atau komunikasi politiknya yang kurang begitu. Sebenarnya enggak, Rama. Jadi peristiwa politik itu tidak bisa dilihat hanya rangkaian yang pendek ya. Teman-teman di Koalisi Merah Putih ketika mereka memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, apalagi setelah dinyatakan kalah, mereka mendesain Undang-Undang MD3 itu memang tujuannya adalah melakukan revenge begitu. Kalah di Pilpres nggak apa-apa, kita mau ambil di sini gitu. Sehingga mereka menciptakan itu, dan undang-undang ini ya mau tidak mau posisinya karena mereka mayoritas. Mau di voting kayak apa saja juga pasti akan. Tapi buktinya masih bisa dirundingkan oleh Anda begitu kan? Iya, kalau tidak terjadi gridlock, kemudian proses komunikasi dan juga rakyat yang katakanlah bosen lah lihat DPR yang berantem begitu, mungkin tetap masih berantem. Jadi kenapa Mas Pram pada akhirnya mereka itu bersedia merevisi atau mencabut 2 pasal di MD3 itu? Ya, menurut Mas Pram kenapa akhirnya? Karena begini, terus terang aja, mereka kan juga punya pengalaman di pemerintahan. Pak SBY pernah menjadi presiden, Pak Harta pernah menjadi Menko, Pak Ical pernah menjadi Menko. Dan itulah yang membuat mereka juga sadar kalau ini diteruskan, kegaduhan itu akan terus-menerus, siapapun yang akan menjadi dalam pemerintahan itu tidak akan bisa bekerja dengan baik. Toh semuanya, partai politik baik di dalam maupun di luar pemerintah tujuannya adalah bagaimana membangun mesejahterakan masyarakat. Tapi 2 pasal itu artinya anggota DPR tidak bisa menggunakan hak-haknya dengan... Haknya diatur secara lengkap di pasal 194 sampai 227. Sebenarnya haknya itu tidak ada yang dikurangi. Tetapi ini hak yang ditambahkan, yang kalau kemudian ada rapat kerja, kalau menterinya tidak perform, kesimpulannya dibuat, langsung bisa diinterpelasi. Dan itu gaduh sekali pasti. Tapi kalau ada yang mengomentari nih, kalau Jokowi kan sudah datang ke Prabowo, ke Ical, ke lebih menjalin komunikasi politik begitu. Menurut Anda, Ibu Mega juga harus seperti itu juga nggak, Mas Pram ini? Kan begini, ini bukan persoalan Ibu Mega, sama sekali tidak ada urusan sama dengan Ibu Mega. Ini, jadi begini, Pak Jokowi datang ke simpul-simpul itu bukan berarti semuanya selesai. Karena peristiwa politik itu biasanya tokoh bertemu kan hanya simbolik ya, gitu ya. Bahkan menurut saya kadang-kadang hanya dramaturgi, gitu ya. Tetapi persoalan real itu harus ada yang menyelesaikan. Siapa yang menyelesaikan? Adalah para tokoh yang ada di lapangan. Nah, itulah yang menjadi tugas kita. Nah, sekarang ini sudah benar-benar selesai atau tidak nih di Koalisi Merah Putih? Saya yakin selesai. Seperti tadi ketika sebelum berangkat ke sini, baik Fadli maupun Pak Hatta, semuanya memonitor. Besok ini kita paripurna. Harapannya Selasa depan itu sudah paripurna untuk pengesahan perubahan revisi Undang-Undang MD3. Sehingga harapannya tanggal 3 Desember itu sudah bisa dibentuk alat kelengkapan yang menyatukan 2 kelompok ini, sehingga reses tanggal 5 Desember itu sudah selesai semua. Tapi kok Jokowi menyarankan agar mengkritisi ya anggota DPR yang memanggil menteri-menteri, dan kalau menteri dipanggil tidak usah datang RDP begitu? Ya, karena masih ada dualisme di dalam komisi, dan juga memang kemarin ada persoalan, dan salah satu kesepakatan paling utama adalah ini diselesaikan dulu, terutama adalah badan legislasi sampai MD3 selesai, baru kemudian para menteri dan sebagainya datang. Nah, tapi kan ya ini politik, dua-duanya nggak mau kehilangan gengsi, yang sini manggil, yang sini nggak datang. Tetapi saya sebagai orang yang dipercaya untuk sebagai juru runding, ujungnya adalah ini pasti selesai. Jadi nanti ya menurut Anda akan tanggal 3 Desember datang, selesai pasti. Menteri-menteri tetap akan mau RDP dan harus datang. Kalau sudah semuanya selesai, menteri wajib datang. Reses 5 Desember sampai dengan Januari. Oh, oke, awal Januari ya. Iya. Tapi ini kembali ke Anda nih, Mas Pram, kan ini sudah senior di PDIP, udah mengalami dari partai penguasa sampai kemudian menjadi oposisi sampai penguasa lagi begitu ya. Ini bagaimana? Sebelumnya kan wakil ketua DPR ya, dan sekarang sempat dikabarkan akan di kabinet, kemudian tidak jadi begitu. Kemudian di DPR, nah ini bagaimana perasaan Mas Pram begitu? Sebagai politisi begitu itu sudah nggak ada ininya. Begini ya, Rama, waktu saya masih sangat muda,
Pada waktu itu Ibu Mega sebagai wakil presiden, kemudian beliau menjadi presiden. Saya sudah mendampingi wakil presiden sehari-hari. Bahkan mungkin waktu itu saya tidak aktif di DPR. Sehingga dengan demikian, kalau orang berpartai itu seperti orang main orkestra. Suatu hari dia dapat peran sebagai pianis, suatu hari dia mendapat peran mungkin tukang ecek-ecek, enggak apa-apa. Tetapi itu menunjukkan kalau seseorang sudah dewasa, pasti dia tidak akan bicara. Maka seperti saya ketika pada waktu itu heboh diusulkan menjadi menteri, 4 hari sebelumnya saya sudah tahu, karena saya sudah ketemu dengan Ibu Mega, bahwa beliau meminta harus ada senior yang kemudian ada di parlemen. Karena untuk apa? Siapa yang jagain parlemennya? Gitu. Nah, bagi saya itu biasa saja. Tidak ada kekecewaan sedikit itu pun. suatu kedewasaan menurut Anda. Tapi kalau ada kader-kader PDIP yang kemudian sakit hati, kecewa, kemudian mengkritisi. Itu manusiawi. Dalam politik itu memang nggak semuanya mungkin orang dengan tingkat kedewasaan yang seperti yang saya alami. Karena saya masih muda, saya udah jadi waktu itu tangan kanan wapres, tangan kanan presiden. Nah sekarang ini mungkin orang yang seperti itu belum mengalami proses itu, kan gitu. Nah ini menarik, kita akan lanjutkan lagi nih Mas Pram dan juga Profesor Cipta. Sesaat lagi pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami segera kembali. Kembali bersama kami dalam Adapa Berita, kita lanjutkan dialog. Ini ada Pramono Anung juga Profesor Cipta ya. Saya ke Mas Pram, Anda tadi mengatakan ditugasi oleh Bu Mega untuk menjaga gawang di parlemen ini sebagai politisi senior. Apalagi sebenarnya ada tugas berat ini ya, interpelasi BBM ini Mas Pram. Nah, tentang BBM ini bukan hanya dari luar, dari internal PDIP sendiri banyak yang tidak setuju ini. Nah itu yang saya bingung tuh Mas Pram tuh. Jadi coba begini, bagaimana penjelasan kepada jadi publik begini, ya? Karakter di dalam PDI Perjuangan ini kan 10 tahun menjadi oposisi di luar pemerintahan. Sehingga karakter itu sangat kuat, dan pada waktu kenaikan BBM yang lalu kita membuat semacam buku putih menjelaskan kenapa harus ada naik atau tidak naik. Maka kalau kemudian ada 1-2 yang masih berpikir dengan begitu, yaitu hal yang tidak bisa dihilangkan. Tetapi begitu partai sudah memutuskan, semua pasti akan ikut itu. Pertanyaan saya Mas Pram, itu beberapa kader partai itu yang masih gonggong terus di luar, itu nggak ditegur sama Ibu? Ya, kan begini, kita itu selalu ada proses dialektika ya. Selama belum ada keputusan dari partai, memang diberikan kesempatan. Begitu nanti ini sudah memutuskan, dan ini kan sebentar lagi tadi Rama menanyakan tentang interpelasi. Pasti politik di DPR juga akan tinggi. Dan untuk itu ya soliditas di PDI pasti akan langsung krek, akan solid. Dan PDI adalah salah satu partai yang sudah dewasa dengan begini-begini. KIH solid tidak ini nanti? Pasti solid. Ya, sudah dikondisikan seperti itu ya. Dan pembicaraan ya memang ini nanti termasuk yang harus dikomunikasikan. Iya. Profesor Cipta banyak mengatakan kalau Anda mengamati dialektika nih istilahnya Mas Pram di PDIP ini, ada yang mengatakan bahwa musuh terbesar PDIP itu PDIP sendiri. Internal, begitu? Iya. Anda melihat seperti itu? Ya karena apa ya, sebenarnya Mas Pram lebih tahu ya. Perilakunya itu beda-beda perilakunya gitu ya. Saya juga nggak ngerti juga. Ada yang mengatakan, terus terang Mas Pram, saya nggak sebut namanya, sejumlah tokoh PDIP telepon saya, ya, ada yang sakit hati, kenapa begini-begini gitu ya. Nah, barangkali ini yang merasa sakit hati ini ikut gonggong gitu ya, gonggong dalam masalah BBM gitu ya. Cuman saya heran, saya pernah nulis, ya, apakah Ibu diam saja? Kalau Ibu diam, menurut saya jangan-jangan Ibu yang suruh gitu loh. Ayo terus, jangan-jangan begitu. Nah, makanya kita tunggu-tunggu sikap resmi PDIP itu bagaimana. Sampai hari ini belum kan ya? Belum. Secara formal belum kan jadi ya? Begini, tentang BBM ini. Partai sudah merapatkan, sudah memutuskan, dan keputusan itu dalam hal seperti ini biasanya tidak secara langsung disampaikan oleh Ibu Mega. Maka sekjen lah yang akan menyampaikan, karena sekjennya dulu kan saya ke Pak Cahyo, Pak Cahyo sekarang ke Hasto. Nah, nanti Hasto yang akan menyampaikan kepada publik bagaimana posisi politik dari PDI Perjuangan terhadap persoalan BBM ini. Sampai hari ini belum keluar tuh kan ya? Dia sudah menyampaikan, tetapi belum secara officially kemudian memberikan perintah kepada fraksi. Iya, saya kira perlu. Tapi begitu fraksi diperintahkan, kalau di PDI itu
pasti solid. Iya, jadi anak buah nggak boleh yang macam-macam gitu ya. Iya, pasti solid, Iya. pasti solid. Anda yakin seperti itu nanti ya? Karena kita sudah gini, ini sebagai partai besar, apalagi sebagai partai pemenang pemilu di tahun 2014. Iya, iya. Kita kan biasa, dulu pernah menjadi pemenang, kalah 2 kali, sekarang menang lagi. Sehingga proses itu mendewasakan. Yang kita khawatir, Prof, sebenarnya bukan saat kalah. Oke. Yang kita khawatir adalah saat menang. Iya, Kenapa iya. saat menang kita khawatir? Kita punya pengalaman di tahun 2099 sampai 2004. Iya, iya. Banyak kader yang tidak siap, kemudian terkena travel check misalnya. Iya, iya. Nah, iya. itu yang mengkhawatirkan. Maka dalam periode ini, tahun 2014 sampai dengan 2019, gerakan anti korupsi itu bagi PDI juga harus disambut dan didorong. Iya, Supaya tidak hanya di luar parlemen, tetapi juga di dalam parlemen. Meskipun ini kita kembali ke masalah BBM, meskipun alasan-alasan yang termasuk dari internal PDIP sendiri yang mengkritisi kenaikan harga BBM ini cukup masuk akal juga ya Mas Pram. Kita tahu PDIP dengan buku putihnya begitu sangat menentang kenaikan harga PDIP BBM itu paling sekarang. keras pada era Pak SBY. Nah, ini kok itu sekarang, selalu paling keras itu nah dia. ini kan wajar kalau dikritisi Iya. ya. Oh, wajar. Jadi seperti menghadapi situasi yang dilematis begitu loh. Kok tiba-tiba ini kan kenaikan. Nah, jadi orang menggugat bagaimana PDIP ini selama Yang 10 partainya tahun. wong cilik ini. Tapi kan begini, ada proses yang mungkin publik perlu dikomunikasikan secara baik. Kenaikan BBM ini, siapapun yang memerintah, ini sebenarnya harus naik. Iya, Siapapun yang memerintah. Iya. Apakah itu Pak Prabowo ataupun juga Pak Jokowi. Iya, iya. Saya yakin presiden siapapun tidak punya pilihan. Iya, iya. Dan untuk menaikkan ini bukan hal yang mudah. Pasti Pak Jokowi, Pak JK sudah dengan berbagai cara untuk Iya, iya. menghitung itu. Karena tekanan fiskal kita terlalu berat. Iya, iya. Nah, kalau kita mau membangun, maka ini harus dilakukan itu. Nah, Iya. sekarang yang paling penting adalah dengan kenaikan ini apa untuk rakyat kecil? Iya, Apakah iya. kemudian infrastrukturnya diperbaiki, jalan-jalan diperbaiki, rel gandanya selesai, Ya, transportasinya tapi lebih baik? tentang ini Mas Pram ya, banyak kemudian yang muncul pendapat-pendapat hitung-hitungan sendiri begitu ya Mas ya. Dari segi komunikasinya nih Mas, agar tidak menimbulkan spekulasi katanya Menteri-menteri sebenarnya nggak sudah kompak, untung, iya. sudah dari Quick Iya. and Give mengatakan sudah. Nah ini kan perlu ada penjelasan resmi ya Iya. dari pemerintah. Seperti apa sih ini di breakdown lah, seperti Iya, apa iya. sih hitung-hitungannya sehingga tidak berspekulasi seperti itu. Memang ini harus diakui, pemerintah yang baru ini belum sepenuhnya mempunyai pengalaman yang cukup dalam menjelaskan itu. Iya, iya, iya. Ada menteri yang mengatakan, saya tanpa menyebut nama lah, bahwa ini dana dari CSR, ini salah Iya. besar. Iya. Bahwa ini CSR ya Bank Mandiri Bank disebut Mandi- itu. ya itu nggak boleh. Iya. Karena memang ini ya dana ini adalah dana on balance sheet, ini dana Iya. APBN, Mesti undang-undang yang APBN. mengaturnya adalah undang-undang APBN. Iya, iya. Maka ruang itu sudah ada dan diberikan kepada pemerintah baru. Sehingga tidak perlu kemudian ngarang-ngarang bahwa ini dana dari Iya, CSR iya. dan sebagainya. Jadi menurut saya ya ini bagian dari proses di awal pemerintahan, tapi saya melihat sekarang ini relatif publik sudah mengetahui dengan baik bahwa kenaikan ini tujuannya untuk apa. Nanti di hak interpelasi itu akan dijelaskan tidak oleh pemerintah ya? Oh, wajib, seperti apa wajib dijelaskan. hitung-hitungannya Kan begitu gini, ya? kenapa Iya. kenaikannya tidak 2000? 1.000, kenapa 2.000, kan gitu. Ini harus ada rasionalitasnya. Kan yang ditanya why-nya kenapa naik. Terus yang ditanya kedua adalah dari mana anggarannya. Selain itu dua poin yang paling besar itu. Ini dari mana kartu sehat, kartu pendidikan, semua itu kan dipertanyakan. Yang baru Uang lagi dari katanya mana? ada minta kartu diskon katanya buat beli cabai di diskon. Baik, kita akan lanjutkan lagi nih pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.